Waktu itu saya termasuk mungkin sampai sekarang fotografer termuda. Dulu di Jogja fotografer cilik pertama yang bisa masuk kurasi di Taman Budaya Jakarta. Pas saya buka pintu, itu langsung bapak. Pokoknya ini lutut langsung bergetar. Bergetar gitu ya? Parah. Bukan orang yang pencitraan, bukan hanya sekedar estetika, tapi menghadirkan rasa pada setiap gambar. Genata, selamat datang di Go Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dan kali ini Studio God Podcast kehadiran dua sosok tamu anak muda istimewa. Mereka bukan menteri, bukan juga seskap yang keren Pak Teddy, bukan juga pas Pampres, tetapi adalah fotografer dan videografer Pak Presiden Prabowo. Ya, kita akan mengulik seputar keseharian mereka dalam mengambil gambar dari Pak Presiden Prabowo, baik di dalam maupun di luar negeri. Baik beliau waktu santai maupun di saat-saat yang menegangkan seperti rapat kabinet dan pertemuan-pertemuan khusus dengan menteri-menteri, dengan presiden-presiden dari mancanegara. Selamat datang, Hamdes! Apa kabar, Bro? Gong? Oke, Bro. Apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Yang kenceng dong suaranya. Alhamdulillah baik, Bos. Udah makan apa belum nih? Udah. Belum, Pak. Udah apa belum? Jangan-jangan belum makan Oh, nih. belum ya, belum. Yang satu sudah, yang satu Oh, saya belum 2 kali. belum 2 kali. Kelihatan sih. Lu kan memang suka makan begitu ya? Suka kalau nggak mati anjir. Gila nih. Orang dekatnya Presiden Prabowo. Gua butuh bukti nih. Lu ngaku-ngaku sebagai orang presidennya. Ada nggak ID card atau apa kek yang bisa Oh, gua ditunjukin? ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku ya, Iya, tepatnya. ngaku-ngaku. Tapi serius nih, serius. Biar Gen Asta tahu bahwa lu berdua ini memang benar-benar adalah fotografer dan videografernya Pak Presiden Prabowo. Ada ya ID card? Ada di tas, Pak. Di tas, Di tas. Pak. Waduh, ini harus diambil dulu dong. One eternity later. Perlu diketahui bahwa Hamdis ini adalah memang di timnya Pak Prabowo ini fotografer ya, fotografer paling senior begitu ya. Ya, Dan dari 14 orang ya, karena sebelumnya kan memang ada senior-seniornya lagi yang sudah bertugas lebih sudah dulu. bertugas di tempat yang lain. Tapi beliau mereka masih juga bantu kita. Masih bantu, masih apa namanya mendirect begitu ya, memberikan motivasi semangat begitu. Jadi lu mulai tahun berapa nih gabung di Pak Presiden Prabowo? Awal mulanya tidak langsung ke beliau ya. Tapi awal mulanya dulu saya istilahnya diasuh lah sama Pak Fadlizon. Diasuh sama Pak Fadlizon tahun 2012. 2012 dan Agung ini yang termuda, Terbaru. Kalau usianya nggak muda ya? Usianya enggak. Usianya nggak muda. Dia tahun berapa gabung Agung ini? Agung 2024 ya. 2024. Setelah pasca Pilpres pada saat Pak Prabowo sudah Oh, terpilih. berarti waktu itu. sama lu bedanya jauh dong. Lu 2012, Agung 2024. Ya, tapi saya mulai masuk betul-betul di timnya Pak Prabowo itu. Ini tasnya sampai di bawah. Ini tasnya Oh, ternyata nggak di sini, spesial. di tas kamera. Allahu Akbar. Jadi kurang lebih gitu Pak. Waktu itu 2022 ya, saya masuk 2022 kalau salah. Setelah saya bergabung di Bu Himatul Aliyah di DPR, habis itu saya menawarkan diri ke Mas Bahren dan Mas Angga. Mas Bahren fotografer. Nah, ini Pak. Ini kita buktikan Gen Asta apakah mereka berdua ini betul orang dekatnya Pak Presiden. Coba lu dulu, Gung. Ya walaupun ini bisa nyetak sendiri ya. Sebenarnya Bisa dong. Bisa di snappy. Iya, atau enggak di Senen, di Ben Hill Di banyak. Senen begitu ya banyak Iya. di. Tapi kan sebetulnya ini Coba gua lihat benar nggak nih, Gung? Hah? Kok kayak bapak-bapak kalau di sini? Iya. Iya, emang. Tapi ini kan Serius. sebetulnya untuk Ini serius ya? secara supaya kita bisa masuk istana aja. Iya. Supaya bisa masuk. Tapi sebetulnya kedekatan kita atau keberadaan kita kan dilihat dari karya kita, bukan Karyanya. dari hanya sekedar ID card. Saya kira itu sih. Nah, berarti ketika Pak Presiden Prabowo masuk istana, lu semua itu diboyong untuk masuk istana juga begitu ya? Iya, mungkin pertimbangannya karena tim ini sudah terbentuk dari semenjak beliau jadi Menhan ya, Menhan, betul. dan sudah mengikuti proses
sebelum kampanye ataupun pas kampanye. Nah, ngomong-ngomong begini, lu kan tidak mungkin tiba-tiba masuk begitu. Iyalah. Mungkin perlu di-spill dong ke Gen Asta. Gimana sih seorang Agung yang kalau tidak salah lu kan asli Bandung begitu ya? Betul. Bisa masuk ke timnya Pak Prabowo. Seorang Hamdis sekarang bisa ada di timnya Pak Prabowo begitu. Di presiden orang nomor 1. Siap. Agung dulu deh. Perjalanannya gimana? Ya mungkin singkatnya sih, saya sebelumnya izin berbicara ya abang-abang senior ya. Wih, Siap bang senior. gila penuh attitude nih. Ini ngolor-ngolor aja. Iya. Jadi sebenarnya cukup singkat ya, maksudnya kayak nyangka nggak nyangka aja gitu. Iya. Dan mungkin ini sebuah karunia aja dari Yang Maha Kuasa gitu, terus sebuah mungkin doa dari orang tua juga Wih, gitu ya. bijak banget. Dan mungkin kerja keras saya pribadi juga yang konsisten, yang bergelut di bidang soal kamera lah bahasa simpelnya. Jadi sebelumnya itu awalnya freelance 6 tahun. Di mana? Lu Di freelance Bandung. di mana? Di Bandung. Oh. Ya suka ke Jakarta, cuman ya freelance juga gitu, pulang pergi gitu. Terus singkat cerita, setelah 6 tahun itu ada masa yang dimana masa kelam saya lah. Wih. Gitu, soal freelancer gitu, maksudnya terlepas dari ada masalah pribadi lah gitu, tapi mungkin di situ yang bikin buat saya kecewa aja gitu. Iya. Berarti di tempat kerjaan lo sebelumnya gitu ya? Ya gitu, mungkin entah karena sikap saya yang terlalu over, yang terlalu loyal gitu mungkin ya. Jadi saya menaruh harapan terlalu tinggi, padahal ya harusnya sewajarnya aja ya dalam merintis bisnis itu yang Berarti wajar-wajar lu aja. merintis bisnis bareng sama temen lu gitu? Iya, istilahnya bikin vendor gitu. Vendor, terus kemudian lu Kemudian di situ kita lumayan lama tuh 4 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun lah. Ini asisten saya ini. Asisten. kebetulan. Iya. Siapa Jadi suka namanya? bawain jas saya. Enak aja udah cantik baru dideketin. Dulu kemana aja kamu? Gitu. lanjut. Lanjut ya. Jadi apa tadi jadi lupa bang? Buat vendor. Iya buat iya, vendor. buat vendor. Kita bersama kawan-kawan muda juga di sana di Bandung. Terus ya mungkin ada perbedaan pendapat, Perbedaan visi. makin kesini gitu. Dari situ saya udah agak banyak babi bu, langsung cabut dan bilang terima kasih, mohon maaf, cabut. Udah Karena gitu, terjadi perbedaan visi tadi begitu ya? Mungkin gitu lah. Terus singkat cerita saya punya kampung di Ciamis, saya diem di Ciamis dulu, Iya. betapa ya kan. Wih, Semedi begini dong, kalau betapa dong? Iya betul, betapa gitu. Di situ ada namanya kawasan khusus betapa pokoknya. Serius, ada namanya Situ Panjalu. Oh iya, gua pernah denger tuh, Situ Panjalu. Merinding nggak sih? Tuh, merinding tuh. Terus. Nah, di situ lah. Cuman di situ tiba-tiba ada telepon dari kawan saya di kampus satu angkatan, tapi bukan kawan sih, teman. Temen kenal selewat. Iya. Kita beda kelas. Bukan temen nongkrong, bukan temen main apa enggak. Bahkan mungkin dia ingat sama saya, kita follow-followan di Instagram, mungkin dia notice hasil saya gitu. Kemudian dia nelpon saya untuk dipercayai untuk bantu proyek program Bapak pada saat Bapak jadi Pak menteri. Prabowo pas jadi menteri. Prabowo pas Menhan jadi ya? menteri, Menhan itu yang Waktu itu lu udah ikut ya? Sudah. Sudah ikut? Sudah. Terus? Salah satu program Menhan adalah membuat titik sumur. Titik Ya, sumur? sumber air Sumber bersih. air. Oh, Bagi masyarakat di beberapa daerah yang sulit air. Oh. Nah, tim kami itu juga terlibat untuk mendokumentasikan agar itu bisa dipublikasi bahwasanya Menhan programnya adalah salah satunya adalah membangun Bangun titik-titik. itu, Iya. terus lu terlibat begitu Saya ya? terlibat. Nah, karena waktu itu mungkin kita kekurangan Ya, apa itu namanya tim Tim, kekurangan SDM. SDM. Terus habis itu di-hire juga dari profesional. Nah, Bang Pajar tuh senior Oh, saya Pajar. di sini juga. Nelpon saya buat bantu. Terus di situ saya langsung semangat gitu. Wah, Wih. ini ada Kerjaan nih? iya istilahnya hasil betapa ada nih gitu istilahnya gitu kan. Hasil betapa di kampung ada nih gitu, jawabannya dari Tuhan gitu. Lewat Bang Pajar. Bang Pajar nelpon, saya langsung berangkat. Di situ saya ada miskom dikit sih. Dengan si Fajar ini? Karena dia bilangnya ini program Prabowo gitu. Saya di situ ekspektasi saya, anjir,
saya bakal ketemu orang nomor 1 di Heeh. Indonesia nih. Belum, waktu itu masih menjadi Iya, menhan. maksudnya bagi saya sih nomor 1, Pak. Asik, sombong penjilat. Ini Penjilat. penjilat Oh banget. ya, salah satu Jangan- faktor dia jangan gitu bisa lah. diterima adalah jago jilat, Pak. Mau lihat jilat saya sepanjang apa? Lagi. Wih. Jago kan? Oh jago. Berarti lo sebagai seniornya juga sering dijilat sama dia? Nah, itu, Pak. Pokoknya jilat tasnya multifungsi, Pak. Benar, jangan-jangan basah Basah ini ini, Pak. Dijilat. Saya pikirnya kan kayak gitu Ah, lah. ah. Saya mungkin bakal bertemu sama beliau gitu. Betul. Ya itu saya packingnya barang apa baju-baju pakaian yang rapi lah. Betul. Formal, semi formal, kasual ya kan. Batik. Batik, buset, batik Batiknya berlimpah, bos. beling-beling, Pak. Gila. Buset, apa yang berbinar-binar, bos. Iya, secara orang dari daerah gitu ya. Iya, Yoi dong. orang daerah. Dari daerah Nggak datang mau ke ibu malu-maluin Orang lah. kabupaten gitu. biasa. ke ibu kota. Konon katanya jadi putih ini setelah gabung di timnya Bapak ya? Sebelumnya kan katanya kucel. Iya, Bukan kucel ada sih. before after lah pokoknya. Dulu gondrong, Dulu gondrong. terus kumisan. Kumisan parah lah Terus- pokoknya. Hutan lebat sini. Ya, kurang ini lah, kurang terawat lah ya. Iya. Orang Terawat. Kurang Oke, terawat. lu bawa baju-baju Iya, formal. Formal terus udah tuh gue langsung berangkat travel kan. Terus pas mau nyampe Jakarta, Iya. bus untuk pertemuan pertama briefing dulu di Jakarta di iya. Kemang. Itu Pajar baru ngirim PDF apanya itu PDF konsepnya Konsep. dan Rundown segala macam. segala macamnya bahwa acara itu kita ngeliput apa gitu. Ternyata buset ini mah bakal belusukan lah. Buset di situ gua kayak ya si Pajar gimana ini? Masa saya ke belusukan pakai batik maksudnya celana bahan gitu. Harusnya yang lebih proper kan, biar saya juga Betul. luasa gitu enak. Nah di situ ya udah saya belanja baju terpaksa gitu Lah, di ruko-ruko terdekat. proses masuknya lu ke timnya Bapak. Nah di situ ketemu Pak Bahren. Siapa Pak Orang Bahren itu? penting juga. Oh, penting Pak Bahren banget. itu sangat penting dan sangat berlegendaris. Ya. Weh, ini menjilat lagi nih. Agak ini serius lah, serius lah. Enggak, siapa Pak Bahren itu? Pak Bahren ini fotografer pertama Bapak Prabowo Subianto Oke. dari tahun 2004. 2004 Beliau ya. udah bersama Bapak Prabowo dari 2004. Fotografer. Lu menghubungi Pak Bahren. Di Terus situ di situ ketemu Pak Bahren, meeting itu sama Pak Bahren. Ketemu Paja, terus meeting sama Pak Bahren. Itu pas Iya, masih iya. program air kan? Iya. Nah, setelah itu menghilang. Belum ada program lagi. Oh iya. Agung menghilang. Menghilang. Iya, Terus pokoknya. habis itu lu Habis itu gua melakukan syuting freelance lagi di Jakarta, di Kelapa Gading, kemudian Lebaran, bulan puasa, kemudian langsung saya pindah ke Jakarta, memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Itu Cuma waktu nggak itu tahu kerja di tapi belum mau kerja tahu apa, ya? belum tahu. Belum dapat kerjaan, Belum lu tahu. putuskan untuk ke Jakarta. Iya, gitu. Hijrah. Hijrah aja gitu karena apa ya katanya di Jakarta kan pusat ya, pusatnya pusat. Pusat. Ya, pusat. Di Jakarta pusat. Sumber harta karun lah. Harta bahasanya karun. gitu lah. gua Siapa yang mikirnya. ingin kaya datanglah ke Jakarta. Iya, katanya Tuh kan. gitu ya. Jangan ada sumpah. ini macet. yang nyumpuk-nyumpukin, Pak. Yang nyumpuk-nyumpukin ya. Terus habis itu setelah itu Udah lu itu, kontak. akhirnya gua langsung kepikir tuh setelah 8 hari di Jakarta, ngapain gua nih? setelah nganga 8 hari tuh, gua kepikiran, Pak Bahren masih ingat saya nggak ya? Iya, iya. Saya iya. hubungi beliau tuh. Hubungi. Iya, Telepon, WhatsApp. di WhatsApp. Terus nggak dibalasnya 2 hari kemudian. Karena mungkin beliau baru mempertimbangkan dulu. Iya, Itu iya. tahu nggak 2 hari itu nanya gue dulu. Oh, nanya lu Oh. dulu. Iya, gimana ya? Wah, Tapi kan lu nggak kenal, Pak. kan gue ketemu lo sempet. Yang di Nih, Kemang. Kenapa sih kalian selalu melarang aku? Sempet, gue bilang, wah nggak usah nih Bang. Nggak sama Bang Panjul gua. Lu ngirim CV kan? Hah? Ngirim CV kan? Ngirim CV. Gue bilang terus, wah gue bilang nggak usah deh nih Bang, udah penuh. Sumpah Tim. demi? Iya. Sumpah demi. Tadinya tuh gue nggak setuju. nggak setuju. gitu. Karena dia mungkin kurang. Terus akhirnya mungkin dia nanya Pak Ajar, nanya yang lainnya. Yang lain tuh siapa aja? Ya gue nggak tahu. Nggak tahu. Nggak, gua denger kan begini. Tadi pas Jangan sedih gitu, Pak. gue ini ketawa. Oh, Gua dengar, lu kan pernah cerita nih pas kemarin ketemu nih, katanya ada faktor doa ibu. Oh iya. Yang menyertai lu. Tadi Itu, gua walaupun bisa gua mau diterima. gagalin lo, tapi kalau udah langit yang utus Itu nggak ada- mungkin. Ibu sudah berdoa, itu lautan pun Apa? Tetap luas. Ada cerita nggak Ya, doa itu ibu sih. itu yang terucap? kalau itu saya ngerasa kayak nggak dipikirin, nggak terlalu dibahas sebenarnya, nggak terlalu di ini. Cuman kayak ya namanya hubungan antara anak dengan orang tua kan memang Betul. pada dasarnya harus semestinya ya udah saling menghormati, saling menghargai dan
apa intinya bisa bantu ya harus bantu, Iya, prioritas gitu. Doa yang terbaik lah pokoknya buat anaknya gitu ya. Iya, mungkin di situ ibu saya makin sayang sama saya. Terus pas lu udah keterima, ibu lu gimana? Ibu gua, semua keluarga bukan ibu gua doang, semua keluarga sujud syukur di pada Bandung. kaget, pada ya nyangka gak nyangka gitu. Gua freelance 6 tahun tuh kayak istilahnya dari orang tongkrongan aja gitu. Betul. Terus awalnya nggak ada jaringan di situ. Nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan apapun gitu. Gak ada jaringan apapun. Bener, ini- lu bukan siapa-siapa. Iya, gua bukan siapa-siapa dan ini fenomena yang dimana oh ini bener nih. Yang namanya kehidupan itu bener-bener random gitu. Random. Kita memikirkan planning apa, A, B, C, tapi yang datang yang terjadi Z misalkan. Z. Gitu. Dan alhamdulillah yang jetnya ini adalah Yang Z ini rare gitu. wih, Waduh. luar biasa. Gitu. Pegang aja nih. Oke. Keringatan. Oke. Lu masih orang lu. Dikasih dulu. Oke. Nah, kalau lu lu sejarah masuknya bergabung dengan timnya Bapak gimana? Katanya lu kan yang paling senior nih Iya. dari 2012 tadi disebutin. Dari Sedangkan 14 orang ya. 14 orang betul. Ya pertama awalnya ikut Pak Fadli, terus habis itu dari mulai 2000 sekian itu, akhirnya baru dalam perjalanannya ketemu Mas Angga, ketemu Mas Angga, dulu kan Mas Angga fotografernya Pak Prabowo juga. Iya, iya. Yang sekarang jadi Wamenkom Digi ya. Terus ketemu Mas Bahren juga, yang waktu itu emang udah embed ke Pak Prabowo. Ke Bapak ya. Di tahun-tahun itu. Karena tahun 2012 itu kan saya masuk di era putaran kedua Jokowi Ahok. Makanya akhirnya saya ketemu orang-orang di lapangan yang mendokumentasikan atau mensupport kampanye-kampanye. Karena waktu itu kan Pak Prabowo all out ya dukung Oke. waktu itu. Singkat cerita seperti itu. Dalam perjalanannya akhirnya tahun 2022 saya menawarkan diri untuk bergabung. Waktu itu sempat saya ketemu Mas Angga lagi sama Bang Bahren. Dan kebetulan waktu itu kan masih seingat saya masih berlima. Fotografernya 2, ada Jessica, terus Brian. Videografernya itu ada Mas Angga juga, ada juga Angga Mahadwija. Terus ada Fajar sama Pak Sony. Pak Sony betul. Jadi, saya akhirnya melengkapi itu jadi 3 fotografernya. Jadi ada 3 tim, dua formasinya seperti itu. Nah, gua pengen tahu nih, mungkin kalian bisa spill. Sebenarnya kalian bisa anak muda yang kemudian sekarang ya berada di posisi tertinggi lah begitu ya. Siapa sih yang nggak ingin orang dekat selalu dengan presiden? Kalau ngomongin soal latar belakang pendidikan, apakah sama dengan yang dulu digeluti di kampus, di sekolah atau bagaimana? Lu lulusan apa, Dis? Saya tuh awalnya nggak pernah sekolah Pak, awalnya pesantren. Serius? Iya, awalnya dulu di Jogja karena saya tinggal kecil besar di Jogja. Di Jogja. Oh, berarti santri lo? Dulu Pak. Wih. Berarti cium tangannya berapa kali sih, Bang? Bolak balik kalau santri gini bro, kalau santri ke kiai gini, nah gini. Gitu ya. Gitu. Nah, terus habis itu santri. akhirnya orang tua saya memutuskan saya tidak sekolah formal. Akhirnya ya mungkin bisa disebut orang kebanyakan homeschooling lah. Homeschooling. Akhirnya serius. Jadi waktu itu emang saya suka motret, suka di dunia foto terus nulis. Akhirnya di waktu itu saya belajar motret secara otodidak ataupun juga Itu usia SD. Usia mulai SD ya. Karena saya di umur 12 tahun hasil karya saya kebetulan alhamdulillah bisa pamerin di Yogyakarta, di Taman Budaya Yogyakarta. Waktu itu saya termasuk mungkin sampai sekarang fotografer termuda. Wes, tepuk tangan dulu dong. Parah. Gokil. Gokil nih. Jadi dulu di Jogja fotografer cilik pertama yang bisa masuk kurasi di Taman Budaya Yogyakarta. Itu lu pameran tunggal. Pameran tunggal. Usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Dan tidak sekolah. Dan tidak sekolah formal. Tidak sekolah formal ya, homeschooling. Homeschooling. Artinya memang lebih fokus motret sama belajar nulis. SD, SMP, SMA. Saya kejar paket semua, paket A, paket B, paket C. Nah, ini kalau kuliah S1 sama S2 saya itu bisa kesetaraan, saya juga ambil kesetaraan, Pak. Cuma kan nggak bisa, belum ada. Ini perlu digagas nih, Bapak Menteri Riset dan Teknologi, gitu kan? Menteri Pendidikan. Sekarang Mendikti sekarang ya. Oh, lo berarti lo itu homeschooling SD, SMP, SMA. Betul. Dan kebetulan akhirnya angan-angan saya jadi seorang fotografer ya
mulai dari ikut Pak Fadli, terus saya di hire, Iya. di-hire sih, akhirnya otomatis saya juga ngikut jadi fotografer pribadi beliau. Yang Zaman, tadi diceritakan itu ya 2012 ikut sampai 2016. 2016 Habis itu ke Pak Muzani dan Bu Hima, habis itu baru 2022 saya ke dua-dua ke Pak Prabowo. Presiden. Nah, ini Genasa pengen tahu. Tadi ada yang spill di Instagram kita, kalau mau menghadirkan orang presiden, begitu katanya, yang nempel dengan presiden, pengen tahu sih sebenarnya fotografer, videografer yang nempel dengan presiden itu keseharian seperti apa sih? Misalnya dapat jadwal nih, lu misalnya nih dapat jadwal, oh halo, jangkrik satu, gitu. 25, boleh duduk. Wah, pulang. Kalau pembagian jadwal misalnya, ya bilalah lu dapat jadwal itu dari A sampai Z, dari datang sampai pulang itu bisa ceritakan nggak secara singkat deh gitu untuk rutinitas. Ya mungkin kalau dulu awal ya di waktu beliau jadi Menhan sampai sekarang, sebenarnya polanya hampir sama ya, nggak ada yang berubah. Cuman kadang kita juga harus lebih adaptif ya, karena dinamika jadwal namanya orang sekelas Pak Prabowo mungkin banyak entah tambahan atau seperti apa segala macam ya, kita menyesuaikan aja. Sesuaikan ya. Tapi tentu ada dong tantangan ya, ini Gun, dalam proses lu misalnya bertugas, kira-kira tantangannya apa? Tentu itu selalu ada ya, setiap bertugas itu selalu jangan sampai lengah, jangan sampai intinya harus kuat lah nalarnya gitu. Kayak misalkan acara-acara tentu kayak misalkan di istana lah katakanlah, itu acara kenegaraan, tamu negaraan atau misalkan apa, itu pasti ada gladinya gitu. Nah di situ kita harus tetap koordinasi dan ke tempat gladi itu. Maksudnya walaupun misalkan acaranya itu lagi tetap aja gitu harus ada Tetap ada gladi, ada preparation. gladi. Kayak Berarti gitu-gitu. dengan ini dong, apa sekretariat presiden ya? Iya dengan protokol di situ. Dengan protokol ya. Iya betul. Tapi sebetulnya kalau sekarang lebih enak ya. Dulu sebelum beliau, ya anggaplah di fase beliau jadi presiden terpilih, Transisi. dan kebetulan waktu itu ke beberapa negara ya, itu kita yang bukan sulit tapi perlu perlu ekstra koordinasi lah. Iya, iya, iya. Karena kan mereka belum menganggap kita sebagai official dari presiden kan. Tapi momen-momen misalnya Pak Prabowo ketemu Macron, terus Iya. ketemu Xi Jinping segala macem, terus ketemu beberapa kepala negara, itu juga penting kan. Tapi ya itu belum. Kalau sekarang mungkin secara protokoler kita udah dapat privilege ya. Kalau Iya, dulu iya. memang, ya itu mungkin kalau tantangan kayak gitu. Tapi kan itu bagaimana tim juga bisa. Jadi kita tidak hanya bisa motret, bisa video, tapi juga bisa berkoordinasi. Berkoordinasi harus ada. Apalagi waktu kampanye ya. Kampanye itu kan melibatkan semua aspek elemen ya. Iya. Nah, itu bagaimana juga kita bisa di lapangan sebisa mungkin kita bisa lebih luas lah. Nah, ngomong-ngomong soal kampanye, sebenarnya lu ini kan terlibat di tim presiden yang dekat sekali dengan politik. Lu sebenarnya waktu sebelum bergabung ada keterkaitan dengan politik gak sih? Aku nggak ikut kampanye, Sama sekali. nggak Dengan partai apapun. Dia masuk ngerti. beliau sudah terpilih. Sudah Pak terpilih Prabowo ya? sudah terpilih. Pokoknya saya masuk 3 bulan lagi Bapak dilantik jadi presiden gitu. Sebelumnya memang nggak ada keterkaitan. Nggak ada, Nggak gitu. ketertarikan dengan dunia politik. Nggak tahu nggak kenal Surya Paloh juga. Nggak kenal Surya Paloh. Nggak. Tokoh-tokoh politik Tokoh-tokoh minim politik. ya. Oh. Waktu Minim itu banget. kurang. Ya karena mungkin backgroundnya event-event, wedding-wedding. Iya, gitu. Pokoknya Gen Z, kemudian Ya. eventnya apa Iya, namanya, event-event apapun aktivitasnya lah. tidak Yang- bersentuhan dengan politik begitu ya. Yang berkaitan dengan dokumentasi lah pokoknya. Ataupun bikin video klip ataupun brand apalah gitu. Cuman jurusan jurnalistik gitu di perkuliahan. Di kuliah jurusan jurnalistik. Jurnalistik. Sama saya juga jurnalistik. Oh, berarti memang dari sisi apa namanya keilmuan mendukung, terus kemudian sekarang diterapkan di timnya Pak Presiden Prabowo begitu ya. Seberapa berpengaruh keilmuan yang saat lu dapat di kuliah kemudian hari ini diterapkan? Sebenarnya kalau di perkuliahan itu kurang terasa ya pengaruhnya. Cuman yang mungkin bisa jadi makin terasa itu karena jam terbangnya. Karena yang seperti ini itu perlu jam terbang dan terus diasah gitu. Nah mungkin pada saat itu teknis soal kamera ataupun misalkan editing ataupun misalkan alat tempur lainnya lah yang berkaitan dengan kamera itu lumayan udah bisa saya kuasai gitu. Iya, iya, Nah mungkin nggak terlalu kaget di sini. Cuman perbedaannya yang tadi dijelaskan gitu. Kayak koordinasi, ada etika, ada Terus juga mental ya. mental itu yang Karena paling wah gitu.
yang mungkin kita belajar di sekolah gitu ya secara teknis, tapi kalau mental kan itu tergantung kita hidup di mana kan. Betul, bisa menyesuaikan diri begitu lah Ya, kira-kira. makanya ketika saya bergabung bisa dibilang sudah cukup lebih mengenal tokoh-tokoh atau lingkungannya. Iya, karena Hamdis kan memang dari Hamdis, 2012 ya. bersentuhan dengan dunia politik, Politik. dengan orang-orang politisi. Iya. Dan yang menarik adalah mungkin ya dulu waktu saya masih agak jauh melihatnya, dulu Prabowo kan dianggap yang seperti apa gitu ya, otoriter atau apalah. Tapi ternyata setelah masuk dalam, beliau orang yang sosok yang begitu egaliter, artinya termasuk kami ini anak muda lah, Ya. itu diberi kesempatan untuk berkarya. Oh. Artinya kan itu jauh daripada kata orang yang menganggap sejauh ini Prabowo sebagai sosok yang kaku. Mungkin contoh-contoh pengalaman kita ya waktu itu beberapa, saya juga sempat ngalamin di mana beliau ke suatu daerah, kalau nggak salah saya ingat Madiun apa ya, atau di Kediri itu. Beliau datang ke suatu museum. Nah di museum itu saya udah standby di dalam ruangan, Iya. tapi ternyata beliau nyari tukang foto. Mana tukang foto? Nah jadi ngomongnya tukang foto. iya. Oh gitu. Terus Beliau ternyata pengen foto di suatu tempat, di situ ada tulisan, di sini pernah ada nama pahlawan gitu lah. Jadi beliau pertama ada momen di mana memang beliau tuh pengen difoto atau butuh difoto di tempat yang bersejarah. bersejarah ya. Menarik terakhir kemarin saya Bill Gates ya. Jadi kemarin tuh saya tuh agak lucu. Jadi papasan. Tadinya saya mau ngambil beliau lagi ketawa-ketawa Bill Gates. Ternyata beliau tuh udah mau keluar. Nah terus manggil foto. Saya kira beliau nggak berkenan. Saya ada di situ. Ternyata beliau minta difoto sama Bill Gates, nyerahin foto buku sama boneka untuk Bobby. Jadi di momen-momen itu beliau itu care, bukan care tapi ada saatnya penting loh saya difoto gitu. Jadi beliau tidak melihat bahwasanya tim media atau tim dokumentasi ini begitu saja ya udah angin lalu nggak perlu atau apa. Tapi beliau sangat menghargai karena beliau suka sama sejarah ya. Dan itu kan bagian daripada sejarah. Nah kalau lu Gung punya pengalaman nggak? Ada mungkin pengalaman yang menarik, yang pengalaman konyol Yang lebih ke kena mental itu sih sebenarnya. Karena basically kan tadi udah dijelasin ya kayak dunia politik, dunia tokoh, elit politik apapun itu saya sangat tidak bersentuhan gitu. Iya. Terus tiba-tiba saya langsung masuk, istilahnya katakanlah ring 1 gitu kan, orang nomor 1 di Indonesia sekarang gitu. Iya. Nah dulu mungkin hal yang menarik dan menegangkan itu pas Bapak masih jadi menteri gitu. Itu saya dipanggil sama Pak Bahrin itu hari Kamis kalau nggak salah. Terus hari Selasa itu langsung masuk. Masuknya hari Selasa. Kerja lu langsung. Kerja di Kemhan langsung gitu. Dan di situ saya waktu itu bertugas dengan siapa ya, saya lupa nih. Bang Doni gitu atau Bang Brian gitu. Nah di situ saya kan berusaha untuk sangat bisa beradaptasi dengan situasi ya. Ini flow-nya gimana nih? Nah kebetulan di situ ada tamu juga yang akan bertemu dengan Bapak gitu. Nah di situ terus kata senior saya Bang Doni atau Bang Brian gitu. Dia nyuruh standby di dalam ruang kantor Bapak. Supaya nanti kamu ngambil gambarnya enak nyambut tamunya gitu. Nah disitulah detik-detiknya tuh. Pas saya buka pintu, itu langsung Bapak. Bapak lagi kayak mau siap-siap nyambut gitu. Saya buka pintu, susah langsung kayak nunggu gitu. Pokoknya ini lutut langsung bergetar. Bergetar gitu ya? Parah. Tapi lu ngompol nggak tuh di situ? Dan itu pertemuan pertama saya dengan Bapak. Bapak cuma kayak gini aja gitu. Maksudnya nggak nyapa gimana juga. Dia salting parah Untung gila. nggak digini. Woi, ada apa woi? Untung nggak kaki gua nggak digitu bisa. Gitu. Itu sih. Gimana? Oh gitu ya. Enggak, tapi ada nggak sih? Gue penasaran nih. Ada nggak satu momen, lu kan kalau mengambil gambar Bapak harus standby atau mengikuti beliau lah di mobil lah, ngikuti di satu event lah begitu. Ada nggak misalnya tiba-tiba lu pengen ke belakang ke toilet deh gitu atau pengen buang hajat sesuatu? Itu naik masuk lagi ke dalam sendirinya. Otomatis begitu. Iya juga ya. Iya kan? Oh gitu ya, bisa. Pokoknya ketika udah lihat Bapak itu semuanya hilang kalau Hilang. saya ya kayak Semua sudah beres. semuanya kayak Tidak terasa. nggak tahu ya gimana saraf-saraf otak ini gitu kayak langsung Berarti lu harus fokus. fokus ya sebenarnya kalau Kalau nggak fokus ngeblur Pak kamera Pak. iya betul Pak. Iya. Krik, itu. krik.
Tapi ya kalau masalah kayak buang air besar, buang air kecil ya kita pasti notice lah. Maksudnya prepare sebelum bertugas lah. Iya, harus dipastikan. Iya, makan pisang dulu, minum susu gitu. Makanan bergizi. Apa hubungannya makan pisang? Ya maksudnya biar proper perform proper, aja, biar performanya kuat gitu biar ya. ini. Tapi ada satu lucu Iya. waktu 2 tahun yang lalu, waktu momen Lebaran di Solo, Pak Iya. Prabowo habis ke tempatnya Pak Jokowi. Nah, di holding pesawat sebelum masuk ke pesawat di holding bandara itu tiba-tiba Pak Prabowo padahal pintu masuknya ke sini ya. Saya pintu keluar di sini, tapi saya di sebelah sini. Tiba-tiba kok jalan ke arah saya. Terus ajudan segala Menghampiri macam. lu? Nah, saya nggak tahu kalau menghampiri saya kira malah justru mau negor kan. Iya. Kok ngapain maksudnya masih di situ gitu. gitu Ada apa nih saya kaget. Tiba-tiba terus ajudannya Pak Teddy bilang, Pak, pintunya di sini. Enggak, saya mau salaman dulu. Akhirnya waktu itu beliau yang nyalamin pertama malah salaman Lebaran saya. Lu disalamin? Salamin. Wih, itu ada tempelnya nggak? Transfer Pak waktu itu. Oh iya. Wah, Itu kuliahnya gimana? Harus apa? Nah itu lupa saya. Pokoknya, nah itu saya juga keder Pak. wih. Wah, selamat Lebaran ya. Oh iya Pak, siap. Seorang Prabowo mengucapkan selamat sama fotografernya. Selamat Lebaran. Selamat gitu ya. Lebaran. Terus habis Momen itu, itu akhirnya Pak Teddy waktu itu ini foto dulu. Akhirnya saya difotoin sama Pak Teddy waktu itu. Pak Teddy Seskap. Pak Teddy yang sekarang saya skap. Wih, motoin lu sama Prabowo. Iya. Dan itu inisiatifnya Pak biasa. Teddy. Sini nih saya fotoin. Gila. Suatu Bapak ngejokes, kamu tukang foto, masa difoto kayak gitu. Jadi di belakang tuh pada ketawa dan di foto Pada itu, ketawa itu ya? yang Itu lainnya lu ketawa nggak bang? ya nggak jadi. Yang ada nggak? Dia nggak bisa ketawa, Bos. Dan itu salah satu foto yang Prabowo, karena beberapa Pak Prabowo itu foto nggak senyum ya. Iya. Nah, kalau foto bareng di situ senyum karena habis ngejokes. Dan yang di belakangnya ada Pak Treng gitu juga akhirnya ketawa. Berarti Ada, lu dia disaksikan oleh pejabat-pejabat begitu ya, foto dengan seorang Prabowo ya itu salah Subianto. satu mungkin ya, ya beliau care lah, maksudnya pertama kali. Saya juga nggak berani kan tiba-tiba terus nyalamin apa gitu. Kalau lu Gung, pernah foto dengan Pak Prabowo belum? Di Pernah, AI ya cuman, tapi ya. cuman bareng. Oh gitu. Bareng sama senior yang lain. Oh bareng, tidak ada foto Bareng. berdua. Nggak kayak Oh maklum. ada. Oh bohong. Pas lebaran kemarin. Oh sudah. Sama senior yang lain. Spill dong, ada nggak spill dong? Nggak usah. Oh nggak usah ya, percaya deh bahwa Agung ini memang meskipun baru. HP-nya jauh, ntar jalan Oh, lagi. gitu. Sebenarnya apa sih yang membedakan jadi fotografer biasa? Lu kan dulu jadi fotografer freelance begitu Iya, ya. betul. Ada nggak perbedaan misalnya cara pengambilan gambar, prepare-nya, kemudian hasil yang tuntut? Mungkin bisa dikatakan perbedaan idealismenya aja sih sedikit. Maksudnya mungkin kalau ketika freelance itu lebih cenderung misalkan 70% gitu. Iya, Itu iya. mungkin idealisme saya sendiri ya. Dan tim juga gitu. Nah, ketika masuk ke ranah peliputan sebagai tokoh di nasional gitu maksudnya itu sungguh berbeda juga gitu. Tapi jatuhnya bukan soal idealisnya ini, tapi soal kebutuhannya gitu. Dan susah-susah gampang gitu memotret beliau ini gitu. Kita harus tahu psikologis juga, kita harus tahu mood, situasi, kepekaan gitu. Karena Bapak ini tipikal yang nggak terlalu apa ya istilahnya di foto itu Ya, apa namanya? Bukan orang yang pencitraan. banget gitu. Jadi beliau itu natural gitu. Iya, kita pun misalkan lagi moto tuh nggak bisa lama-lama, lagi video itu nggak bisa lama-lama gitu. Harus benar-benar kebayang nalarnya ini mau ngambil di sudut mana, mana-mana, udah langsung cabut dari ruang itu, maksudnya dari pandangan Bapak gitu. Betul. Beda dengan foto Jangan wedding. sampai kita, aku juga ini belajar dari senior-senior ya maksudnya. Jangan sampai kita ngelihat Bapak sampai melototi, sampai marah gitu, misalkan sampai marah atau gimana, merasa terganggu dengan foto, video, kamera, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus sudah ngerti sendiri gitu. Maksudnya, nah itu perbedaannya. Mungkin yang bisa dibandingkan ya, tapi tidak membandingkan. Mungkin kalau tokoh politik lain itu tanda petik banci kamera ya. Justru sebalikannya Pak Prabowo, saya perhatikan tidak selalu ingin difoto atau didokumentasikan, tapi beberapa hal bagi kita itu penting gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa menguasai kondisi di
saat itu gitu. Kalau untuk freelance kan saya ngedirect ya kan. Iya. Ini kalau direct presiden gimana? Mungkin presiden lain, presiden konten lain bisa. Iya, kalau Tapi presiden kalau lain bisa kali presiden ya. Kalau Prabowo memang Saya natural. nggak tahu sih. Natural. Dan memang harus lu efektif, efisien. Betul. gitu. Iya. Nah, begini, lu kan sekarang tadi udah kita bahas berada di posisi tertinggi deh. Kalau gua bilang begitu ya, karena berdekatan dengan orang nomor 1 di Indonesia. Kira-kira menurut lu berdua, pelajaran terbesar apa yang bisa lu petik dari pekerjaan lu sama ini? Agung deh. Banyak sih. Terutama lebih ke rasa kagum sama oh gini ya, melihat situasi langsung itu apa yang diramaikan di halayak itu, Betul. ini saya turut menyaksikan gitu. Ha. Bagaimana cara beliau berbicara, cara beliau apa melakukan sesuatu gitu, dan saya mengabadikannya gitu. Mengabadikannya. Iya. Terus kemudian dan kalau itu kayak apa ya? Ya banyak pelajaran lah gitu. Apalagi kalau Bapak lagi pidato, lagi speech, kadang saya sampai mikir gitu, sampai oh buset segininya ya gitu. Iya. Maksudnya mikirin negara gitu ya. pernah nggak sih misalnya lu gini, lu sampai perhatian, oh ini yang tampil di TV, ini yang tampil di media itu Iya. karya lu. Pernah nggak sedetail itu? Iya, tapi itu sebenarnya jauh dari apa yang saya saksikan langsung, ngerti nggak sih maksudnya? Kayak ketika menyaksikan langsung itu dan turut bagian dalam cerita ini dan mengabadikan juga, jadi kayak sulit sebenarnya dikata-katakan ya. Jadi kayak lebih ke nggak make sense aja dengan emosional saya gitu. Iya. Kalau lu Intinya Riz? gitu sih. Kalau saya sebetulnya yang sangat ditekankan di tim kita bukan hanya sekedar estetika, tapi menghadirkan rasa pada setiap gambar. Oh, Karena itu ada rasanya. bagaimana melihat sosok Prabowo tidak hanya yang gitu-gitu aja. Makanya kalau kita perhatikan Instagramnya atau apa, kita di challenge untuk tidak hanya sekedar dokumentasi gitu, Iya. tapi ada pesan nonverbal yang perlu disampaikan kepada audiens. Fotonya harus bicara, Tapi fotonya harus bicara. videonya harus bicara, ada Videonya harus narasi. direkam. Harus direkam. Video harus direkam. Betul. Oh iya, maksudnya ada sepenjat juga Pak, kalau nggak Kita jadi. harus seling-selingan lah. Sering-seringan. Di pencet. Jangan Nah, sampai selanjutnya begini. Lu kan sudah berpengalaman nih, gitu kan? Selera lu udah apa namanya diterima di istana. Ada nggak pesan untuk fotografer, videografer di luaran sana terkait dengan apa ya menggeluti profesionalitasnya? Edis. Kalau saya sebetulnya yang menjadikan kita adalah karakter kita. Ya mungkin orang bilang kalau kita nggak punya karakter ya kita nggak punya apa-apa gitu. Tapi saya kira mungkin di luar sana banyak ya yang lebih expert daripada saya. Tapi mungkin salah satu privilege-nya saya punya kesempatan untuk berjalan bersama Pak Prabowo kemanapun ya. Mulai dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang juga ujungnya apa sih? Ujungnya kan ini bagian daripada mencatat sejarah perjalanan bangsa ini. Iya. Kita bagian daripada itu. Jadi bukan sekedar hanya memoto, Bukan hanya sekedar ngambil moto. video gitu Betul. ya. Kalau lu, Bung, ada nggak Apaan? pesan untuk Ini teman-teman? pesan martabak ya. Ini pesan martabak Pak. Tadi gue pesen martabak, cuman belum datang-datang. Pesan martabaknya dikasih ke dosen itu. Enggak, pesannya untuk ini nih, Gen Asta, ini kan banyak sekali yang mereka juga belajar videografi, fotografi begitu. Lu jangan pelit dong berbagi. Masalah videografi, fotografi udah pasti bisa belajar sendiri gitu maksudnya. Cuman yang paling penting itu jaga mulutnya. Karena ketika lu Itu nggak sikat gini bau ya. iya. Maksudnya yang relate bagi gua ya, maksudnya jaga berbicara karena lu nggak tahu itu orang bakal jadi apa. Oh, Itu sih. begitu ya. Tepuk tangan dong. Wah. Luar biasa. Emang nggak nyambung ya kan? Kan pesan. Pesan, Iya. betul ya. Iya. Ya, ikut Berarti jadi Agung ini sekarang dia low profile, begitu ya, merasa walaupun sudah di lingkungan presiden, tapi beliau berdua ini masih merasa belum maksimal, masih Iya. bisa ditingkatkan Betul. lagi, Iya, gitu kan? betul. Dan kita jangan merasa puas kata orang gitu. Justru itu bahaya kalau kita udah merasa puas ya, Pak. Tapi Di ya dalam karya ini. kata siapa? Betul. Menurut saya sih ya. Kalau bahaya itu ntar tidak ada kembangan nanti. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian sudah dapat apa aja nih bekerja di istana? Sudah dapat semuanya? Apanya sih? Kalau dalam segi materi, Materi. sebenarnya kita nggak pernah terlalu terobsesi di situ ya Pak ya.
Tapi yang lebih itu adalah secara pengalaman, Pengalaman, terus momentum. ya, Momentum dan ini mentis. sebagian daripada perjalanan spiritual kita kan. Karena Ya, dari ya. masing-masing background ini, oh ternyata bisa loh gitu, dengan segala background yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, terima kasih. Podcast kita kali ini menghadirkan dua sosok yang sangat dekat dengan Pak Presiden, pengambil gambarnya. Kadang jauh Pak, Kadang jauh. karena kan Kadang harus jauh. pakai tele dari mana, Oh pakai iya, drone. betul begitu ya. Oh, Tidak selalu dekat begitu Tidak, dengan apa namanya Pak Presiden. Tapi apapun itu kalian luar biasa bagi gua gitu ya, karena anak muda yang sudah bisa menunjukkan karyanya. Dan bagi Genasta, tentu kalian akan semakin penasaran dengan apa karya-karya mereka, bisa spill tadi di akun Instagram dan TikToknya mereka. Karya apapun yang kalian miliki, kalian harus kembangkan dan punya rasa percaya diri, karena tentu kalian punya kemampuan yang bisa dibanggakan dimanapun kalian berada. Tetap simak di Go Podcast. Gak apa-apa. Sampai jumpa. Podcast, gak come on,